Mendengar yang tidak disukai, kebencian muncul. Tidak didahulukan kepentingannya, kebencian muncul. Uh, Tidak didengar curhatannya, kebencian muncul, dan lain sebagainya. Semua fenomena ini muncul karena adanya akar moha, kebodohan batin, yang masih senantiasa berdiam di dalam diri kita tanpa kita sadari. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semampu kita dengan penuh kesadaran. Hidup ini sangat singkat. Rata-rata hidup manusia saat ini adalah 75 tahun. Ada yang melebihi, ada yang pas, bahkan ada yang kurang di bawah angka tersebut. Satu hari 24 jam. Kita sibuk kerja, cari nafkah. Terus juga ada waktu yang lebih banyak santai, ada yang banyak hal lah, kesibukan-kesibukan lainnya yang kita lakukan. Membuat kita lupa atau lalai mengambil perenungan dan praktek dhamma. Sekarang kita coba sama-sama renungin berapa banyak antara pikiran, ucapan, dan perbuatan baik kita yang terjadi dalam satu hari. Lebih banyak perbuatan baik atau burukkah dalam satu hari? Coba kita renungkan. Baik itu secara pikiran, ucapan, perbuatan. Kalau kita ternyata lebih banyak yang buruk, sadari, perbaiki, dan lakukan itu terus-menerus. Kalau kita sudah banyak melakukan, berpikir, dan berucap yang baik-baik, terus dikembangkan, terus dilatih. Itu agar kita selalu sadar, sesering, sebanyak mungkin, dari hari ke hari. Seperti suka lakukan perenungan. Kemarin saya salah. Saya tidak boleh ulangi lagi dan saya harus perbaiki. Oh, kemarin saya emosi. Saya harus perbaiki. Saya nggak boleh ulangi lagi. Gitu. Selalu dilakukan perenungan seperti itu. Terus, setiap kali ada kesalahan, setiap kali kita ada konflik dengan orang lain, jadikan juga perenungan. Mungkin itu kesalahan saya. Saya yang harus perbaiki. Jangan selalu menyalahkan pihak luar. Kalaupun misalkan memang setelah terjadi perenungan, tetap merasa, ini kan bukan salah saya, ya udah, tetap sadari, kalau ini bukan salah saya, berarti ini adalah buah karma buruk saya yang sedang saya berbuah, yang sedang saya harus jalani, yang sedang saya harus terima. Tidak bisa kita menyalahkan siapapun, karena hal itu terjadi kalau bukan milik kita, tidak akan terjadi pada diri kita. Jadi, ketika ada hal buruk terjadi, ya udah sadari, kalau bukan kesalahan kita, terima. Itu adalah buah karma buruk kita sendiri yang sedang berbuah. Jadi, jangan kita menambah karma buruk baru lagi karena kita tidak menerima ketika kita disalahkan oleh orang lain. Ingat terus dengan penuh kesadaran akan praktek 5 sila, moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sejak bangun tidur, saat beraktivitas dalam pekerjaan, hingga kita tidur kembali. Selalu usahakan berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, jangan terbawa hanyut dalam lingkungan pekerjaan yang negatif. Apabila itu bukan yang membuat kita lebih baik, ya udah, lepaskan. Melepaskannya yaitu dengan kita mengkondisikannya, melepas kemelekatan dengan berdana. Terus berdananya itu bisa ke sangga, ke wihara,
ke keluarga, atau dimanapun. Jika kesempatan kita bisa berdana makanan kepada para pekerja-pekerja di luaran, selain ke Sangga, itu pun nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan kita baik, tujuan kita berbuat baik. Yang penting kita harus ikhlas dan senang hati melakukan perbuatan baik itu. Setiap kali kita melakukan, kita harus memiliki niat di awal. Kalau sudah ada niat, kita ikhlas memberi, ya udah cukup sampai di situ agar tidak terjadi pergolakan batin. Karena kalau terjadi pergolakan batin, nilai yang sudah kita ingin berikan itu berubah nominalnya pada saat diberikan. Itu juga akan berpengaruh dengan hasilnya suatu hari nanti. Memang kita tidak perlu berharap hasilnya itu seperti apa, tapi itu tetap akan berefek. Itu. Kemudian berbuat baik pun harus dimulai juga dari dalam. Enggak selalu keluar. Jadi yang terdekat adalah keluarga kita, orang tua kita. Janganlah baik di luar, namun di dalam keluarga sendiri kita malah kurang baik. Latihan terbaik adalah dari dalam diri kita sendiri, dari dalam keluarga kita sendiri. Karena mereka adalah yang terdekat dengan kita. Jadi, merekalah latihan yang terbaik untuk kita. Sebab waktu terbanyak kita adalah dengan mereka. Setiap orang pasti memiliki sifat baik dan buruk. Jika tidak ada bedanya antara setiap orang pasti memiliki sifat baik dan buruk. Jadi tidak ada bedanya antara menghadapi rintangan pikiran dan batin di dalam keluarga kita maupun di luar. Itulah latihan terbaik untuk kita. Seperti yang dikatakan di dalam Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan perbuatan tercela, itulah berkah utama. Kemudian, dengan menyadari dan praktek sila semampu kita dalam kehidupan sehari-hari, lengkapi dengan samadhi atau meditasi. Seperti yang tadi sudah kita praktekkan bersama-sama meditasi yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti, cobalah kita praktekkan itu di rumah sehari-hari. Jadi bisa kita mulai 5 menit, kalau berasa 1 jam terlalu lama. 5 menit kurang, tambah lagi, sampai kita akhirnya merasa bisa menyesuaikan dan bisa tenang bermeditasi. Lakukan itu setiap hari, kalau bisa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya usahain sebelum tidur, karena untuk kita tenang pikiran dan juga secara tidak langsung merelaksasi agar kita mudah tidur gitu. Terus untuk yang mempraktekkan meditasi cinta kasih bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti semoga saya berbahagia, semoga saya terbebas dari penderitaan batin, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya terhindar dari mara bahaya, semoga saya sehat dan bahagia. Kalau itu kepanjangan cukup, semoga saya berbahagia. Nanti setelah dari diri sendiri ke orang-orang terdekat. Bisa pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Kemudian setelah meditasi cinta kasih, kalau masih mau dilanjutkan,
silahkan. Kalau mau sudah, ya udah ditutup meditasinya, silahkan istirahat. Terus bisa juga dengan meditasi pernafasan. Kalau meditasi pernafasan cukup disadari napas masuk dan keluar. Setiap kali pikiran lari, tarik lagi ke objek, terus ikuti. Sambil kita melatih kesabaran. Karena dengan kita rajin meditasi, kita bisa melatih kesabaran. Kita akan dengan mudah merenungi apa yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan dari yang kemarin maupun hari ini. Jadi kalau ternyata ada perbuatan baik yang luput kita lakukan, kita bisa, kalau hari ini masih bisa kita lakukan hari ini. Kalau ternyata udah malam dan kita tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, ya udah, itu jadikan sebuah tekad, besok saya harus melakukan perbuatan baik. Apa gitu, misalkan di pikiran, oh saya mau berbuat baik, kasih makanan deh untuk mama yang simple kayak gitu. Ya udah, berikan itu apa yang sudah muncul di niat, lakukan. Karena niat baik itu menjadi karma baiknya 2 kali lipat apabila setelah kita pikir, kita lakukan. Tapi bisa 3 kali lipat kita pikir, kita ucap, dan kita lakukan. Gitu. Begitu pula karma buruk. Jadi agar proses pikiran berkembang yang baik-baik. Nah, dengan kita mempraktekkan moralitas sila yang baik, bermeditasi, maka akan menghasilkan kebijaksanaan, yaitu panya di dalam diri kita. Kualitas pikiran dan batin akan terbiasa muncul yang baik-baik, ketimbang yang buruk. Karena apa? Karena kita sudah latih sedemikian rupa. Sudah kita beri pikiran ini dengan makanan yang positif. Dengan gitu, kita akan lebih siap. Bahkan, sudah siap menghadapi kehidupan selanjutnya tanpa ada ragu-ragu dan takut. Karena kita sudah berbekal tanaman kebajikan yang banyak. Karena dengan kita sudah membekali pikiran yang baik-baik, selalu mengkondisikan pikiran yang baik, tiba-tiba kematian itu menjemput, kita sudah tidak ada lagi namanya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Kita sudah siap menjalani dan melewati semuanya. Karena ketidaksiapan itulah yang membuat seseorang takut, khawatir, dan gelisah menghadapi kehidupan selanjutnya. Lakukan kebiasaan memberi contoh yang baik untuk anak kita, untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kita sudah menjadi lebih baik. Baik itu secara ucapan dan tindakan. Jangan pernah sungkan. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Itu selalu jadikan sebuah kebiasaan. Karena hal sekecil itu adalah perbuatan baik yang simple banget dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Jadi kita perlu saling simpati, empati, dan bertoleransi. Demikian dhamma singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selebihnya mungkin kita bisa melalui tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Namo Buddhaya, Cimeta, Ya, dan namo Buddhaya. seluruh hadirin Buddhis Reborn. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa mendengarkan sharing Dharma dari Cimeta yang sudah sangat terkenal ya. Kemanapun Cimeta ceramah nih selalu ramai. Saya izin Cimeta, saya masih sangat awam dalam Buddha Dharma, mohon bimbingannya. Jadi yang pertama Ci, kan setelah kita sebagai umat Buddha
meyakini ada 31 alam kehidupan. Dan saya pernah dengar cerita bahwa mungkin kalau saya nggak salah tuh pernah ada di satu vihara tuh, jadi orang bawa foto mendiang-mendiang gitu ya, terus kasih lihat Cimeta, terus mungkin dari sekitar 60 mungkin hanya 10% yang berhasil naik ke alam yang lebih tinggi, sisanya lebih banyak di alam peta. Nah kemudian kan kejadian selanjutnya pasti keluarga itu kalau ada familinya atau relasinya yang lahir di alam peta kan merasa sedih, Ci. Nah, habis itu biasanya apa sih yang Cici sarankan untuk mengurangi penderitaan sanak saudara kita yang ada di alam yang peta itu, Ci? Iya. Mungkin itu dulu, Ci. Oke. Kalau aku sih selalu menyarankan tetap terus dilakukan pelimpahan jasa ya. Terus kalau perlu sanggadana bisa juga. Jadi kalau yang sanggadana, kalau aku tuh ngelihat, aduh ini karma bawaan dari karma lampau yang lagi berbuah di almarhum itu terlalu berat kayak gitu. Jadi perlu sanggadana. Nah, ketika sanggadana yang pada saat itu aku suka sarankan memang ya jadi anggota keluarga bilang ke Bante coba untuk mengundang dalam bentuk sangga 4 atau 5 mengundang ke rumah dana makan dan dana satu pacaya lah 4 kebutuhan. Jadi perdana kebutuhan para biku dari makan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, pada saat itu semua dana diberikan atas nama almarhum tersebut. Jadi dengan begitu almarhum tentunya itu otomatis langsung hadir. Jadi kalau memang karma baiknya berbuah di saat yang tepat, bisa saat itu juga beliau ke alam bahagia. Tapi kalau memang masih belum, ya tetap masih ada aja di alam peta tersebut. Karena balik lagi kan ke kondisi karma masing-masing orang. Gitu. Terus bisa juga dengan sanak keluarga yang ada ikatan batinnya sangat kuat dengan si almarhum, itu ngomong di dalam batin kalau misalkan ya orang tuanya atau kakek neneknya, Ma, engkong, Pama, udah jangan terlalu melekat dengan kami. Kami bisa menjalani, melewati ini semua dengan baik. Udah, nggak perlu dikhawatirin, kita bisa baik-baik. Jadi, yakinkan kalau memang yang hidup ini bisa jaga diri dengan baik. Sedih, wajar sedih. Semua orang pasti sedih. Kehilangan orang-orang yang disayang. Tapi itu jalanin prosesnya. Nanti juga akan ada saatnya ya udah kesedihan itu berlalu. Yang penting kita tidak menanggapi segala sesuatu secara berlebihan. Gitu aja sih. Makasih, Cimeta jawabannya. Mungkin yang lain dulu, Ci. Nanti baru Iya. saya, kalau nggak ada saya nanya lagi. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Erik pertanyaannya. Nah, Cimeta ini ada pertanyaan dari live Instagram nih, Ci. Dari Yun Hyo. Sotihotu Namo Buddhaya Cimeta. Aku mau bertanya, apakah berbeda kekuatan pelimpahan jasa dari pembacaan parita suci yang dibacakan oleh biku sangga atau keluarga atau umat? Kalau sangga tentunya berbeda ya, karena mereka kan menjalani silanya juga banyak, ada 227 sila. Sedangkan kita kan umat awam hanya 5 sila. Memang berbeda kekuatannya, tetapi kita yang penting jangan pernah pesimis. Apapun yang kita lakukan, semasi kita udah dari awal pikirannya baik, mau melakukan perbuatan baik, itu pun tetap ada efeknya, tetap ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati dan nggak perlu membanding-bandingkan. Yang penting kita punya tujuan yang udah baik, ya udah baik. Kita bisa
ada ketemu sangga yang bisa membacakan pelimpahan jasa atau bacain parita, ya udah itu karung baik juga untuk almarhum dan untuk kita. Kita bisa baca sendiri pun sama juga, itu sama-sama berefek untuk kita dan untuk almarhum. Gitu. Hanya ya itu yang tadi beda dari silanya aja. Dan tentunya jadinya lebih besar kekuatan sangga dibanding kita baca sendiri ya. Tapi kalau secara umat bersama-sama ramean itu juga sama, jadi besar juga. Itu. Oke, thank you Ci jawabannya. Nanti ini ada pertanyaan lagi dari Zoom, ada dari Coach Steven. Untuk Coach Steven dipersilahkan. Selamat pagi, Cimeta dan panitia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Saya mau bertanya kepada Cimeta, ya, apakah kita sebagai umat berumah tangga dapat mencapai kesucian tertentu yang dimana yang ini di atasnya alam dewa seperti itu, sehingga kita terbebas dari tumimba lahir? Apakah kita harus menjadi biku atau sangha terlebih dahulu? Kalau memang bisa, mungkin tips-tips apa yang bisa diberikan kepada kita? Makasih. Iya, kalau untuk berumah tangga, ya untuk sotapana masih bisa. Dulu aku dikasih tahu juga ya dari Thailand, kalau untuk sotapana bisa di awal. Tapi untuk selanjutnya, untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya perlu memang jadi biku gitu. Terus juga untuk umat awam untuk mencapai sotapana itu enggak gampang karena latihannya itu lebih berat. Jadi kita kalaupun benar-benar sangat ingin menjadi sotapana, kita selain bertekad, setiap fenomena kejadian, setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini, kita jadikan semuanya adalah latihan. Latihan di mana membuat kita jadi lebih sabar, latihan kita mengontrol emosi, latihan kita mengontrol loba, dosa, moha. Itu harus jadikan latihan seperti itu. Biar nanti perlahan-lahan semuanya bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya akhirnya terjadi juga pencapaian di sotapana. Entah tercapainya di kehidupan ini juga atau di kehidupan berikutnya. Yang penting setidaknya kita berusaha dulu untuk mengkontrol diri menjadi lebih baik. Kesalahan tetap, kita masih manusia awam, terjadi ya udah, kita yang penting wah saya habis lakuin kesalahan nih, besok saya nggak boleh lagi latihan lagi hari ini, latih lagi gitu, los latih lagi gitu aja terus. Baik, makasih Cimeta. Sama-sama kok. Ya, thank you Coach Steven atas pertanyaannya dan Cimeta atas jawabannya. Nah, Cimeta ini ada pertanyaan lagi nih Ci dari Livia dari chat di Zoom. Selamat pagi Cimeta, apakah di alam lain selain manusia, semisal alam dewa dan brahmana maupun peta dan asura, kita akan memiliki keluarga seperti ayah, ibu, saudara, dan lain-lain? Terima kasih Ci. Iya, karena saya pernah ngelihat sendiri kalau jadi bedanya nih ya di alam lain dengan alam manusia. Kalau pertama kita bahasnya yang alam dewa-dewi dulu. Di alam dewa-dewi itu masih memiliki hawa nafsu, emosi, tapi tidak separah seperti manusia ya. Jadi ada ya bisa bersama, bisa punya pasangan di sana, terus bisa punya anak, dan anaknya pun tumbuhnya langsung besar, spontan, enggak
seperti manusia dari baby, terus bertahap tumbuh. Kalau di sana spontan semuanya. Tahu-tahu anaknya udah besar, nggak usah ngurusin kayak baby lagi. Terus semuanya juga, ya apapun yang kita mau cukup dengan pikir, jadi mau ini mau itu udah tersedia semua. Itu kalau dalam dewa ya, jadi nggak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Kalau di alam asura itu juga sama, seperti ada satu keluarga, dan itu pun sama, spontan semuanya, tidak ada yang mengalami seperti di manusia, mengandung, hamil, terus lahir, spontan semua. Jadi tahu-tahu udah ada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, kayak gitu. Itu semua spontan. Kenapa bisa spontan? Itu pun karena ada kecocokan karma antara si ibu, si bapak, dan si anak. Gitu. Begitu juga yang di alam dewa sama. Ibu, bapak, sama anak yang di sana ada kecocokan karma. Jadi itu yang bisa akhirnya ya berkumpul jadi sebuah keluarga. Gitu. Oke, thank you ternyata jawabannya. Nah, ini ada lagi yang bertanya, ada raise hand nih di Zoom kepada Powira, dipersilahkan. Selamat pagi Cimeta, ini aku Shiny sih, pakai punya suami. Jadi aku ada 3 pertanyaan nih Ci. Yang pertama itu setelah kita meninggal itu kan kita berbuat di sini karma, ada karma baik dan juga karma buruk yang nggak bisa dihapus ya. Jadi yang di proses itu yang pertama itu di sana tuh karma baik duluan atau karma buruk duluan ya, atau semuanya berjalan ganti-gantian gitu, misalkan dari dewa bisa ke neraka, terus ntar ke dewa lagi begitu. Terus yang kedua itu kalau misalkan kita meditasi, misalkan setiap hari meditasi sama Tabawana, itu bisa nggak, boleh nggak sih kalau kita nyebut misalkan semoga di kehidupan nanti jika kita terlahir sebagai manusia gitu, semoga kita bisa tetap mendalami dhamma dengan menjadi biku atau bikuni gitu sebelum menikah, jadi kita nggak perlu meninggalkan keluarga, misalkan begitu Ci, atau nggak usah bilang begitu gitu, ikutin proses aja. Terus yang ketiga itu aku mau nanya soal dewa ya. Jadi dewa itu apakah ada tugas juga ya di sana? Maksudnya ada tugas masing-masing gitu? Apakah Cimeta pernah Ehipasiko ke sana? Soalnya kayak aku kan punya nenek udah meninggal sejak tahun 2012. Terus terakhir dia kemasukan ke badan II aku, terus dia bilang saya ada tugas. Dia tuh terlahir di alam dewa. Terus dia bilang saya ada tugas dalam waktu yang lama, jadi nggak bisa kesini dulu gitu, nggak bisa sering-sering kesini, jadi kalian akur-akur ya gitu, banyak sembahyang kayak gitu udah. Jadi apakah emang dewa itu ada tugas juga ya di sana gitu? Kasih Ci. Oke. Jadi kalau yang pertama nih, untuk yang pertama karo baik atau karo buruk dulu yang berbuah itu tergantung dari tumpukan yang kita tanam semasa kita hidup. Jadi semakin banyak karma baik yang kita tanam, yaitu bisa jadi itu yang berbuah duluan. Tapi kalau semakin banyak karma buruk yang kita tanam, ya karma buruk yang berbuah. Kalau ternyata bedanya tipis, berbandingnya itu bisa berganti-gantian. Gitu. Oh, iya. Terus yang kedua, kalau kita lagi meditasi, baiknya sih tetap sesuai objek meditasi dulu aja, gitu. Jadi biar tidak ada melenceng dalam meditasinya. Kalau mau beraditana seperti itu, bertekad seperti itu, bisa setelah melakukan kebajikan. Jadi misal setelah dana makan bante atau setelah melakukan perbuatan baik apapun, langsung beraditana. Semoga jasa baik ini mengkondisikan saya di kehidupan berikutnya, saya selalu mengenal Dhamma, saya selalu bisa mempraktekkan Dhamma, itu boleh. Gitu. Terus untuk yang ketiga, mengenai yang alam dewa itu ada tugas atau enggak,
sebenarnya kalau di sana itu sama ya, seperti kayak kesadaran kita sendiri aja. Di sana kan kalau alam dewa kita mau ngapain aja bebas, dan lebih banyaknya sih senang-senang ya, happy-happy kayak gitu, menikmati buah karma baik. Jadi kadang ada yang tugasnya bantu di sini, di sini, di sini. Enggak seperti itu juga sih. Karena para dewa itu membantu manusia melihat kadar karma baik si orang ini yang bisa dibantu udah saatnya berbuah atau belum. Kalau karma baik si orang tersebut belum waktunya berbuah dan tidak bisa dibantu, ya para dewa madewi ya udah nggak berbuat apapun gitu. Tapi kalau sudah waktunya berbuah dan memang ternyata ada jodoh karma sama si dewa A, langsung dewa A yang tolong. Itu spontan gitu. Tapi kalau memang mau jodohnya sama dewa A, B, C, tapi dia malah berbuat karma buruk yang sangat banyak, dia mau mohon-mohon, mau sujud-sujud sampai jedotin jidatnya berdarah pun, itu tidak akan ada dewa yang tolong, karena tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan sedikit pun. Kadang ada juga kan, sedikit melakukan perbuatan baik, tapi pengen dewa tuh penuhin semua keinginannya. Itu ya tidak mungkin lah. Secara kita kan kadang perlu lihat juga, kita aja nih sesama manusia kan ngelihat ya, kalau isi itu kan berbuat baiknya sedikit, kok berharapnya mau dapet ya besar ya. Manusia aja kita bisa berpikir seperti itu, apalagi seorang dewa kan. Gitu. Jadi kalau untuk para dewa ya melihatnya seperti itu gitu, Ci. Iya, iya Ci. Makasih ya Ci. Iya, sama-sama. Budaya. Thank you Ci atas pertanyaannya dan jawabannya ternyata. Nah, Ci, ini ada lagi pertanyaan dari live Instagram nih Ci, dari Kartika Dharma. Halo Nama Budaya, saya mau tanya, kalau kita berdoa untuk para leluhur, apakah hanya leluhur di kehidupan sekarang atau juga termasuk leluhur di kehidupan lalu? Ya, untuk pelimpahan jasa itu, berdoa kita bisa leluhur di kehidupan sekarang maupun yang lalu. Kalau ternyata masih ada leluhur kita dari yang kehidupan lampau, masih butuh pelimpahan jasa, yaitu tetap kena. Karena semua makhluk, semua leluhur yang terkait karma dengan kita, itu bisa menerima pelimpahan jasa kita apabila ada kaitan karmanya. Termasuk seperti penunggu-penunggu rumah. Kalau tidak ada kaitan karma dengan kita, mereka tidak akan menjadi penunggu rumah kita. Gitu. Kalau mereka tidak ada kaitan karma dengan kita, ketika kita melakukan pelimpahan jasa atau pembacaan parita, pasti makhluk-makhluk itu langsung pergi, menghindar sejauh mungkin. Gitu. Jadi lakukan terus pelimpahan jasa. Jadi buat leluhur yang sekarang maupun yang lampau bisa tetap terima. Oke, thank you Ci. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan. Lagi dari Mak Gunawan. Nama Budaya Sismeta, kalau dalam sutra ada dijelaskan bila kita baca sutra tertentu atau melakukan dana rupang dapat terlahir di surga sesuai dimaksud. Apakah benar adanya? Sedangkan di sisi lain kita lebih ditekankan pada sila atau dari karma yang kita perbuat. Mohon dibantu penjelasannya. Terima kasih. Iya, kalau dari pembacaan sutra dan berdana rupang kayak gitu dikasih tahu akan terlahir di surga tertentu, ya udah kita cuma cukup ambil niat baiknya kita aja. Niat baiknya kita ketika kita mau baca sutra atau kita baca parita atau kita mau berdana rupang, ya udah
kita fokus dengan tujuan kitanya, bukan fokus di hasilnya. Ketika kita fokus di tujuan berbuat baiknya, kita fokus dengan apa yang mau kita lakukan, itu lebih ada dampak dan efek yang baik untuk diri kita. Jadi kita tidak terbebani dengan apa yang sudah dijanjikan tersebut. Kalau memang ketika kita pindah alam dan karma kita ternyata pas sesuai, bisa terlahir di alam dewa yang dijanjikan tersebut, ya bagus. Tapi kalau enggak kan kita juga nggak perlu kecewa. Karena kita sudah fokusnya dengan perbuatan baik yang kita mau lakukan itu. Jadi jangan fokus dengan apa yang dijanjikan, fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Oke, thank you, Ci. Sama-sama. Ini ada lagi nih, Ci, yang nanya, dia private chat ke aku. Namo Buddhaya, Cimeta, kalau misalnya kita berdana atas nama diri sendiri, keluarga yang masih hidup dan orang yang kita kasihi itu apakah juga akan benar-benar berbuah karma baik juga bagi mereka yang kita sebut namanya saat berdana? Terima kasih, Ci. Iya, kalau seperti itu, baiknya keluarga yang kita misalkan sekalian dana atas nama mereka dikasih tahu juga, saya habis berdana ya atas nama kita sekeluarga nih, ada nama kamu gitu. Jadi biar merasakan kebahagiaan bersama. Karena kalau kita tidak memberitahukan, ya kita hanya menambah karma baik kita sendiri. Mereka tidak tahu. Jadi mereka gimana bisa menambah karma baik untuk diri mereka sendiri kan. Gitu. Jadi baiknya diberitahukan. Oke, thank you, Ci. Sama-sama. Lagi dari chat di Zoom nih, Ci, dari LL. Anumodana Cimeta, jika seseorang terjebak dalam hubungan toksik seperti dengan pasangan atau keluarga, sampai kita tidak tahan dan bereaksi secara emosional karena tekanan dan selalu dipicu dari mereka, apakah akan menjadi karma buruk orang tersebut yang bereaksi karena tidak bisa menghindar atau kelepasan? Atau apakah ada karma khusus yang berbeda dari karma kesengajaan karena orang tersebut melakukan atas dasar lepas kontrol atau hilaf yang sengaja dipicu dan memang dijebak oleh orang lain? Mohon penjelasannya, Ci. Terima kasih. Ya, jadi apapun alasannya, namanya kita sudah emosi, mau dipancing atau macam-macam lah, itu tetap kita melakukan karma buruk melalui ucapan gitu. Belum lagi pikiran ikut bekerja dengan berpikir yang jadi negatif. Jadi pikiran, ucapan itu sudah langsung 2 kali lipat kita menambah karma buruk. Belum lagi kita ada tindakan, misalnya mengungkapkan emosinya dengan pukul dinding, pukul barang, atau menendang. Itu kan sebagai ungkapan emosi. Jadi 3 kali lipat karma buruk yang kita tanam pada saat tersebut. Dan begitu pula si yang memancing, si orang-orang yang membuat kita marah. Mereka karmanya lebih besar lagi. Karena mereka selalu memancing seseorang untuk mengeluarkan amarahnya. Si pemancing membuat karma buruknya lebih besar, kita yang terpancing. Apabila kita mengungkapkan, meluapkan emosi yang sama besarnya karma buruk yang ditanam, dan itu tidak menyelesaikan perselisihan di kemudian hari, bahkan bisa terus mengikat permusuhan itu sampai ke kehidupan selanjutnya. Kalau terus seperti ini, bahaya. Gitu, karena yang rugi bukan cuma dia, diri kita sendirilah yang lebih rugi. Karena kita harus ketemu musuh kita lagi.
kita harus berperang lagi, kita harus beradu lagi gitu. Gimana kita mau menanam karma baik dan kebajikan-kebajikan kalau kita terus dikejar musuh. Gitu. Jadi mumpung di kehidupan saat ini sadar nih mereka ini orang toksik, mereka adalah yang mengganggu. Ya udah, kalau bisa dihindarin, dihindarin. Kalau yang bisa dibantu, dibantu. Tapi kalau tidak bisa bantu, lebih baik udah minggir aja. Diam. Kalau udah minggir, udah diam, masih diusik. Terus jadikan itu sebuah latihan aja, diemin. Kalau masih mau bantu, bantu. Enggak, ya udah. Latihan, jadiin itu latihan. Toh, semua itu kan terjadi juga. Sebelumnya pasti kita ada bikin ulah terhadap mereka. Kita ada bikin masalah terhadap mereka. Makanya di kehidupan ini mereka mengejar kita. Membuat masalah baru. Bikin hal-hal yang membuat kita emosi. Membuat kita nggak suka segala macam. Gitu. Jadi semua kuncinya di diri kita. Kita mau lebih baik, kita yang hentikan, kita yang stop. Kita yang kontrol, udah. Kita menghindar. Jadi kesannya yang waras ngalah. Gitu. Enggak, itu dulu. Terima kasih. Thank you, Ci. Nah, ada lagi dari chat Zoom nih, dari ini. Nama budaya Cimeta mau tanya, saat ada orang yang meninggal dan ada adat bakar rumah-rumahan buat orang yang meninggal, apa betul adanya mereka terima rumah tersebut di alam sana, Ci? Enggak. Oh, enggak. Karena kalau yang dibakar itu, para almarhum sendiri ngelihat itu nggak jadi apa-apa. Jadinya abu gitu. Karena yang bisa terjadi di sana sebuah istana atau rumah di alam dewa itu adalah hasil dari kebajikan kita sendiri, bukan dari apa yang dibakar atau diberikan oleh masih hidup. Gitu. Thank you, Ci. Nah, ini sama-sama. Ada yang raise hand nih, Ci, dari Ci Luciana, dipersilakan. Selamat malam, Cimeta. I'm sorry, selamat pagi. Selamat pagi. Nama budaya. Nama budaya. Saya mau tanya, Ci, kalau seumpamanya kalau seorang ibu sedang hamil, kapan itu janinnya punya kesadaran? Apakah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan? Ya, itu pada saat sel sperma dan sel telur itu sudah bertemu, sudah terjadi sebuah pembuahan, itu sudah masuk janin. Oh, itu kesadarannya sudah ada di situ ya? Itu sudah masuk kesadarannya. Oh. Terus ada satu lagi pertanyaan saya. Kalau seseorang, seumpamanya dia terus berusaha untuk mau bisa hamil kan, terus coba pakai coba IVF sudah banyak kali. Ini orangnya juga Buddhis, selalu berbuat baik, tapi nggak jadi. Apakah itu karmanya, ataukah perbuatan lampaunya, ataukah dia perlu banyak function? Ya, itu biasanya ada sebab dari karma lampau si orang tersebut, C. Jadi dia di kehidupan sekarang mau mengusahakan baik bagaimanapun, ada aja halangannya untuk mengkondisikan biar bisa punya anak di kehidupan yang sekarang. Memang bisa lakukan function, bisa lakukan memberi sumbangan ya, entah susu, makanan ke panti asuhan, ke anak-anak terlantar, atau ke anak-anak jalanan yang memang mereka juga butuhkan makanan, susu, yang kayak gitu. Jadi berikan anak-anak itu kasih sayang. Mungkin di masa COVID ini kita nggak bisa sembarangan ya, lebih beresiko. Jadi bisa dengan memberikan makanan udah,
kalau kasih sayang bisa dengan memberikan kasih sayang ke anaknya sepupu, saudara, jadi ke keponakan, anak-anak kecil di dalam keluarga aja berikan kasih sayang, perhatian. Nanti juga kalau ada karo baik yang berbuah terkondisi pasti tiba-tiba hamil. Karena suaminya bilang, jangan pergi ke wihara lah kau. Dia bilang tidak ada gunanya, jangan percaya merit. Iya, karena kan itu semua harus pasiko ya, jadi susah untuk membuktikannya. Iya, Cimeta. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Ci. Thank you, Ci, atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi, Ci, dari Tante Violi. Dipersilakan, Tante. Pagi, Meta. Pagi, Tante. Sudah lengkap sekali nih. Ini pertanyaan yang bikin penasaran. Ini Meta, ya. Bagaimana usaha kita atau upaya kita? Kan kita tuh punya banyak ya orang punya anabul ya, dogi ya, yang mereka sayang sekali. Iya. Kita kan percaya pasti ada kelahiran kembali ya. Yang ingin Tante tanyakan adalah bagaimana upaya kita mengkondisikan anabul ini akan kelahiran kembali ke alam yang lebih indah. Contoh ke alam manusia itu kan harapan kita ya. Usahanya apa ya, Meta? Ya, jadi bisa diajarkan binatang untuk melakukan perbuatan baik gitu. Jadi yang bisa mereka lakukan, coba dilakukan gitu. Jadi misalkan bisa dilatih dengan dia nolongin orang, terus ngebantu kayak orang nyebrang jalan, nenek-nenek nyebrang jalan. Kan kadang banyak tuh yang bisa seperti itu. Itu adalah hal yang bagus. Jadi bisa diajarin segala bentuk kebajikan yang emang binatang itu bisa lakukan aja, Tante. Gitu. Mau nanya. Terima kasih, Meta. Sama-sama. Ya, thank you, Tante. Meta, maaf. Kita mengkondisikan mereka berdana jubah, kita kasih angpau, terus berdana makanan. Tentu harus ke Bante yang mengerti ya. Terus pelimpahan jasa juga atas nama dia mungkin di hari ulang tahunnya bisa ya, Meta ya? Bisa, begitu juga. Jadi Tante sambil pikirin, terus Tante lakukan perbuatan baik atas nama binatang itu. Walaupun dia belum tentu terlalu mengerti apa yang Tante lakukan, tapi Tante cukup selalu kasih tahu itu perbuatan baik, karena dia merekam. Itu. Ya, ya karena anabul Tante yang sudah meninggal juga sedang kalau meditasi, dengar baca parita, sangat senang. Ya, tiap malam kasih baca parita. Ini believe it or not, Meta, ada yang lihat. Jadi dia hari ini sebetulnya ulang tahunnya, meninggalnya sudah setahun yang lalu. Ada yang saya lihat itu sudah lahir di alam manusia, gitu. Baguslah Tante, kalau memang bisa seperti itu. Ya. Saya juga bermanfaat ya, Tok. Hari ini Meta memotivasi juga kita untuk berbuat baik. Hanya seekor anabul, bukan hanya manusia yang bisa kelahiran kembali ya. Semua bisa. Ya, bisa kita kondisikan. Terima kasih. Sama-sama, Tante. Thank you, Tante Violi, atas pertanyaannya. Cimeta, ini ada pertanyaan dari di Zoom nih, Ci. Dari Anom Chandra. Budaya Cimeta, saya mau bertanya, Ci, karma apa yang sudah dilakukan di kehidupan yang dulu yang membuat kita menjadi LGBT pada kehidupan sekarang, dan bagaimana kita bisa mengurangi atau mengurangi dosa saat ini? Terima kasih, Ci. Ya, jadi penyebab LGBT itu juga kan ada banyak ya, nggak cuma dari satu sebab. Jadi ada yang memang juga karena tekad,
ada karena yang memang penyimpangan seks, kayak gitu. Dan ada macam-macam lainnya. Jadi untuk di yang sekarang, kalau memang ada keinginan tidak ingin seperti ini lagi, pertama dijaga dari pikiran, ucapan, sama perbuatannya. Karena walaupun cuma dia berpikir, enak ya begini. Nah, itu kan juga udah suatu bentuk karma yang bisa berlanjut di berikutnya. Jadi dia hati-hati ketika dia berpikir. Oke, pikiran dia udah bisa kontrol. Ucapan, ketika dia bertemu dengan kelompok ya, dengan orang-orang sekitar ya, itu pun harus dikontrol. Hati-hati dengan ucapan, walaupun cuma sekedar bercanda, itu hati-hati. Karena itu seperti yang orang sering katakan, ucapan adalah doa. Itu. Apapun yang kita ucapin, itu bisa terjadi di kemudian hari. Kalau kita sembarangan berucap. Begitu juga tingkah laku kita. Tingkah laku kita bisa membuat kita jadinya ya nggak bisa keluar dari lingkup LGBT ini. Jadi itu tetap perlu dikontrol. Nggak cuma orang normal. Semua siapapun harus tetap kontrol pikiran, ucapan, perbuatannya. Jadi untuk tidak terjadi lagi LGBT-nya itu, dia selain kontrol 3 hal tersebut, dia juga selalu kondisikan setiap kali melakukan perbuatan baik, selalu bertekad agar di kehidupan berikutnya saya menjadi orang normal. Dan selalu ingat, hati-hati dengan janji. Jadi kita jangan pernah berjanji sembarangan terhadap diri kita sendiri ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Misalkan belum apa-apa aja, masih pacaran, udah bertekad. Terus semoga nanti kita bareng-bareng terus, sama-sama. Ternyata treng di tengah jalan putus. Merit sama orang lain. Tapi di kehidupan berikutnya, karena janji itu udah pernah terucap, ternyata kalian sama-sama punya jenis kelamin yang sama, akhirnya terjadilah sebuah hubungan gitu. Jadi hati-hatilah terhadap janji. Kalau pernah ada janji, sudah lepaskan dulu janji-janji di depan altar, lepaskannya juga di depan altar. Saya melepaskan janji yang pernah saya ucapkan. Semoga hal tersebut tidak terjadi, terus sambil dikondisikan dengan lakukan banyak perbuatan baik, pikiran baik, dan ucapan baik. Udah itu aja sih. Terima kasih. Thank you, Ci. Nah, Ci, ini ada pertanyaan terakhir ya, Ci ya. Dari chat di Zoom, Ci, dari Wiwi Lestari. Namo Buddhaya, Cimeta, kalau dewa bisa bantu manusia, itu contohnya seperti apa ya? Kan semua dari karma masing-masing. Iya, jadi gini, yang tadi udah aku jelasin, dewa itu membantu kalau memang karma baik, seseorang sudah waktunya matang, dan si dewa tersebut ada jodoh karma dengan si orang yang dibantu. Jadi, hal seperti itu yang bisa terjadi. Misalkan, ada kecelakaan mobil, yang mobilnya itu hancur total, tapi ternyata orangnya selamat, tidak ada sedikit luka pun. Nah, itu salah satu contohnya, ketika karo buruk berbuah, dia kecelakaan, mobil hancur, itu karo buruk berbuah ya posisinya. Dan ketika selang beberapa detik, karma baik si orang tersebut berbuah, ada dewa yang jodoh karma dengan dia seperti menolongnya. Jadi ketika mobil hancur seketika saat itu, orangnya selamat, tanpa ada luka atau cacat sedikit pun. Seperti itu. Dan
yang bisa terjadi seperti itu sangat jarang gitu. Karena balik lagi ke karma baik kita sendiri. Kalau karma baik yang kita tanamnya sedikit, kita berharap ada dewa banyak tolong, ya itu nggak mungkin. Gitu. Semoga dapat dipahami ya.